Allah. Pajan yang ini berkiamat. Sebab orang yang telah memiliki persiapan untuk bertemu dengan Allah, hana beda bagian alam dunia dan alam barzakh dan alam akhirat. Sama. Tanya pakon hana siap mati. Ya teh kena mati. Dah minta cara, dah puluh lampu-lampu, dah puluh harta demi mangat musambung kehidupannya baik mati le. Karena hana siap. Yang lagi persoalan ni. Nya orang tak siap menghadapi mati, hana beda agaknya. Orang kata Allah hana beda alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maka kan persoalan panjang kiamat yang perlu kita yang tupu. Tapi persiapan yang kali kita persiapkan untuk menghadapi kiamat dunia. Patutnya yang Rasul ma'adat talaha, apa yang kali kita pegang persiapan untuk kiamat. Utu'ud liuragamno ma'ahdatu laha min kasiri salah wala som wala sadaqah. Lu hana lu persiap sapu api. Lu sembahyang bihana paling jaga-jaga sembahyang fardu sagai. Lu puasa apitan paling jaga bulan Ramadan sagai. Lu sedekah bihana paling nyana boleh jaga. Yang wajib-wajib tak jaga, yang sunat-sunat juga hana. Walakin uhibbu, tetapi lun cinta ke Allah dan Rasul. Kemudian disebut di Rasulullah anta ma'a man ahbabta, kata na sajan orang yang tak cinta. Ini tak boleh hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian tak boleh hadis tu nasira orang ditanya kepada Rasulullah tentang sira rajul, sira orang yang dicintai sebuah kaum. Kaumnya bahasa dia sebuah kelompok, sebuah komunitas, dicintai sebuah kelompok orang. Walamma yalhaqu bihim, tapi kan hai kesusul amalan orangnya. Cinta ke orang saleh, cinta ke ulama, cinta ke orang-orang yang jero, tapi hai tak ikuti lagi amalan ibadat orangnya. Nyo kiban uro kiamat sini. Puim sapat orangnya. Itu di Rasulullah almar'u ma'a man ahabba. Sabo anta ma'a man ahbabta, sabo almar'u ma'a man ahabba. Yang dua buah hadisnya menunjukkan urut kiamat, penentu tempatnya di hari kiamat tergantung so tak cintai ketika di dunia. Kemudian watai kepegah sahabat dengan Rasulullah. Pada tempat lain kepegah Rasulullah derajatnya menyangkat. Iban cara sahabat nenggaknya sementara tanya amalan biasa-biasa. Jawabannya makna mensahabat dengan Rasul kan tabuh bangku dengan Rasul, kan sabuh ruangan dengan Rasulullah, tetapi sabuh tempat dalam surga dan surganya luah dah. Jadi kan makna sabuh tempat dengan Rasulullah artinya sabuh kamar, sabuh ruangan yang kan mustahil. Tapi makna anta ma'aman ahbabta hanya dalam surga sahabat dengan orang yang katanya cintai. Kemudian tak cintai Rasulullah sementara dia haid tak beramal dan haid dan miliki akhlak lagi akhlak Rasulullah, pergi juga akan mensapat dengan Rasulullah dalam surga. Yang terjadi pendapat dua buah pendapat ulama. Pendapat yang kuat untuk mensapat dengan Rasulullah cukup keteguhan iman dan keyakinan tanya bahwa Muhammadlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kesempurnaan yang isyarat buik tak ikut akhlak-akhlak beliau. Di seandainya orang ron haid tak ikuti lam, tanya haid tak ikuti akhlak Rasulullah, tapi dengan cinta kepada beliau, tak jaga keimanan, yakin kepada kerasulan beliau, insya-Allah akan menyelamatkan kitanya di akhirat itu. Walau haid tak ikuti lam memandung akhlak-akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gimana cara dah cintai Rasulullah tanya tanda turi katnya. Allah Ta'ala gebi ba'ati manusianya nasifut cenderung ati mel ati kepada orang lain karena dua faktor. Pertama karena faktor jamal, keindahan. Keindahan yang nampak Rasulullah nya menjadi penyebab tanya tertarik hati. Tidak keindahan bak sira urang, keindahan dari segi akhlak, keindahan dari segi budi pekerti, keindahan dari segi fisiknya memandum akan membuatnya tertarik dan jatuh hati.
Rasulullah memiliki keindahan baik dari segi fisik beliau, karakter beliau, maupun dari segi akhlak beliau apalagi. Kemudian yang kedua, faktor yang membuat kita jatuh hati, tertarik kepada sesuatu karena kebaikan atau ihsan, budi baik. Rasulullah memiliki ihsan yang luar biasa untuk umat. Dumna ihsan Rasulullah kepada umat naga abadikan oleh Allah dalam akhir surat Taubah. Di akhir surat Taubah, Rasulullah menceritakan tentang sifat-sifat beliau oleh Allah. Itu ayat yang sangat familiar, sering kita dengar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat tersebut Allah menyebut sifat Nabi tanya 5 macam. Yang menurut satu kiraat. Menurut satu kiraat yang lain 4 macam. Sebab min anfusikumnya na 2 buah kiraat. Na kiraat min anfusikum, na kiraat min anfasikum. Min anfusikum, rasulnya dari kalangan kalian, bukan malaikat. Ya kiraat min anfasikum, rasulnya dari yang terbaik dari kalian. Yang pertama ada sifat Rasulullah. Rasulullah adalah pilihan terbaik. Kemudian yang kedua, sifat Rasulullah azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa sukar, merasa berat ketika hal-hal yang memberatkan umat beliau. Rasul hantega, Rasul merasa empati, merasa hantru ate bahasa Aceh. Ada kalangan yang memberatkan umat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memiliki sifat haris, keinginan atau ambisi kuat ada jin orang mukminnya memandung berselamat. Kemudian yang keempat, Rasulullah memiliki sifat rauf dan sifat rahim, sifat kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang naba Rasulullah yang cerita oleh Allah di akhir surat At-Taubah. Ini menunjukkan Rasulullah memiliki kesempurnaan dan ihsan atau budi pekerti jasa baik beliau kepadanya yang luar biasa. Nya kita renungi, tahayati, mudah-mudahan akan menjadi asbab atau faktor yang menumbuhkan rasa cinta adanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh-contoh Rasulullah menginginkan kemudahan kepada umat, ketika Allah Nabi pilihan syariatnya antara wajib dan sunat, Rasul akan dipilih sunat kepada umat dan dipilih wajib kedua. Perkara yang Rasulullah dipilih wajib kedua dan dipilih sunat ke umat antara lain kurban ke umat sunat, kedua Rasulullah wajib. Sembahyang duha, kedua Rasulullah wajib, ke umat sunat. Qiyamul lail, ibadat pada malam, kedua Rasulullah wajib, ke umat sunat. Dan letat-letat perkara-perkara yang lain termasuk siwak, termasuk ibadat-ibadat yang lain yang letat yang khususiat Rasulullah hanya diwajibkan ke umat tapi wajib kepada beliau. Ini salah satu bukti nyata Rasulullah dipilih ke umat yang mudah walau kedua nicok yang gehar. Ini tanda kebaikan Rasulullah ke umat luar biasa. Kemudian di antara yang membuat Daniel jatuh cinta atau mahabbah cinta kepada Rasulullah, tak ingat bahawa kehadiran beliau akan memberi rasa aman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim." Allah tidak mengazab mereka itu orang-orang Quraisy lantaran kamu berada di tengah-tengah mereka. Artinya Allah nak azab orang Quraisy. Padahal demna orang Quraisy yang disakiti Nabi. Demna orang Quraisy dipubut keburukan ke Nabi. Ya, diganggu Nabi, dikhianati Nabi, tapi Rasulullah menjadi aman bagi kalangan orang Quraisy sehingga Allah hendak berikan azab yang nyata kepada orang Quraisy. Oleh para ulama ketika ditafsir surat Al-Anfal tersebut, kiban orang yang hanali udik masa Rasul. Sementara dalam ayat dipegah wa anta bihim, Allah hendak azab orang Quraisy, hendak azab orang musyrik Makkah karena lantaran nagata hai Muhammad di tengah-tengah mereka. Mau rayu Nabi hanali, mau melari beton kau likut, kira-kira Nabi hanali nyotonnya pas ton maulid ke 350. 350 maulid ton 2025.
Berarti mendakoh umur Rasul 60 berarti dia kun membelah abad kurang Rasulullah kan wa Allah iban cara bermandang na aman kegetanya lagi aman yang mandang udip beliau. Dijelaskan oleh para ulama sama lagi mandang na Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Fa idza umitatis sunnatu, ketika sunnah Nabi dimatikan atau ditinggalkan, fandadirul bala, maka tunggulah bala. Ini dijelaskan oleh para ulama. Artinya menyertanya ingin terhadirkan sosok Rasulullah dalam kehidupan kita seolah-olah mandang na beliau yang akan memberi barakah, manfaat dan keamanan, kesejahteraan ke kitanya. Kunci hanya mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Punya ajaran beliau kata tinggal, hanali tak amalkan, nyo kebarutun bada. Yang maksud daripada Allah Anna Azib abau kaum ketika Rasulna di tengah kaum tersebut. Kemudian memperingati maulidnya, punya dalam ukuran tanyo yang udip di akhir zamannya, nyo wajib kan musunat pilih. Akan wajibkan sunat karena orang cihan tinggal ke Rasulullah jadi dia maulid. Membeda dengan sahabat bakal nak berhati maulid. Orangnya nak bayar berhati maulid. Sahabat Rasulullah dah mati. Tapi tinggal ke Rasulullah. Abu Bakar ketika didampingi Rasulullah hijrah ke Madinah, saat Rasul nijib laban, nijib susu, Abu Bakar nak nijib susu. Ini yang di Rasulullah. Dia kata apakah nak nijib? Lem katro Rasulullah, lem diuro nijib butuh mendang katro, napa hadis. Nyanban cinta mahabbah sahabat ke Rasulullah. Mana kitanya, adum go nak tengok ke Rasul dibeli gitu. Beti uro lah dibeli tiga padum go nak tengok. Ni hana ada buka kegiatan lagi nya 2 orang ke Rasulullah. Maka ni kunli salah satu ulama la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulid. Tidak mengenal, tidak memahami nilai kedudukan memperingati maulid kecuali orang yang tahu nilai dan kedudukan sosok yang dilahirkan dalam maulid tersebut. Sosok dilahirkan dalam maulid tersebut itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta ke Rasulullahnya cinta yang hiban, cinta ke Rasulullah. Yang nak dijelaskan oleh para ulama, cinta ke Rasulullah cinta yang ikhtiari, anjir cinta tabi'i. Cinta tabi'i, ada cinta tabi'i, ada cinta fitri. Kalau sinetron cinta fitri dah hilang. Cinta fitri, cinta yang dinisbatkan kepada fitrah. Fitrahnya naluri ataupun alami. Jadi cinta fitri atau cinta tabi'i, cinta yang bawaan pabrik, dari lahir tekan ke gebi adanya oleh Allah. Cinta yang gebi oleh Allah yang bawaan pabrik bagi orang, cinta kepada diri sendiri. Mandung orang cinta kepada diri sendiri. Kalau Nabi menyana dua tinuk bombon habi kengan, beritim bi kengan menyana lebih. Ya kan? Yang tanda apa? Tanda nak cinta kepada diri sendiri. Diri sendiri, cinta kepada diri sendiri yang cinta tabi'i itu. Adapun cinta ke Rasulullah, ya cinta ikhtiari. Makna cinta ikhtiari, payah tak ikhtiar, payah tak usaha, payah tak usaha sekuat tenaga untuk mewujudkan rasa cinta danya kepada beliau. Hanya tak preh-preh bajandro. Bila cinta ke Nabi bajandro hanya harus tak usaha dan tak paksa bercinta ke Nabi. Ibarat cara tak paksa, tak bayang kebaikan beliau, tak bayang keindahan beliau, tak bayang jasa-jasa baik beliau, mulia dannya karena beliau, keangkat derajatnya oleh Allah karena beliau. Tak bayang yang hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta dannya kepada beliau. Yang kedua, yang pertama karena tempat di akhirat tergantung saudara cintai di dunia. Kemudian yang kedua, Allah dijadikan bukti cinta kepadanya dengan mengikuti perintah Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Menyo kalian mencintai Allah, ikutlah. Ni hana ikutlah yang berarti hana cinta kepada Allah.
tolak ukur cinta Allah tergantung baikun Nabi. Mam ya Allah kejadikan tolak ukur cinta ke Allah baikun Nabi, berarti cinta ke Nabi-Nya adalah satu hal yang mesti kita ikhtiar dan wujudkan untuk membuktikan cinta tanya kepada Allah. Karena hanya tak bisa antara cinta Nabi dengan cinta Allah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah dipegang la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Hana beriman sirara hamba sehingga nalah lun lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya dan daripada manusia sekalian. Jadi dengan harta, dengan manusia, dengan memandung berlebih cinta ke Rasul. Maha nasila. Yang kali pernah ditegur Sayyidina Umar di Rasulullah. Pada waktu Rasulullah berpegang tangan dengan Sayyidina Umar, gekenli Sayyidina Umar demi Tuhan yang jiwadun dalam kekuasaan Tuhan tersebut, maksud Allah, lun cinta kera ni ya Rasulullah daripada selain drolun. Artinya selain drolun lun lebih cinta kera Rasulullah. Tapi punya kera lun lebih cinta kera. Yang keberah di Khalifah Umar bin Khattab. Disebut oleh Rasulullah, la hanafi ilahnya dan Sayyidina Umar. Selama ron hana ni cinta lu melebihi segala-galanya, yang hana kira cinta. Baru dengan sumpah Sayyidina Umar yang menandung ino lebih dan cinta ron ya Rasulullah ketimbang drolun dan selain ron ya Rasulullah. Jadi harus ditempatkan cinta ke Rasulullahnya di atas segala-galanya. Kemudian dalam riwayat lain hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Beliau datang hadis-hadis yang menunjukkan kepada perintah cinta kepada Rasulullah, beliau datang riwayat. Sehingga oleh para ulama dijelaskan, bahkan Rasulullah dalam hadis tersebut dikumpulkan heboh kelompok orang Syiah, anak dan manusia. Hana beriman salah seorang kalian sehingga ada lahlun ke Nabi, lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya dan manusia sekalian. Ini dibagi dalam syarahan hadis karena cintanya nak heboh tipu. Nak orang cinta ke sesuatu karena ijlal wa ta'zim, karena menghormati dan mengagungkan. Lagi cinta ke orang Syiah, cinta ke gurih karena ta'zim dan mengagungkan. Yang kedua, nak cinta karena rahmat dan syafaqah, kasih sayang. Lagi cinta ke murid dan cinta ke anak. Yang kedua, nak cinta musyakalah wa istihsan, artinya cinta karena untuk bersabiku dan balas budi. Lagi contoh, cinta ke sesama manusia, sesama masyarakat. Tanya cinta ke orang lain, senang geraknya karena agaknya kubur jerah katanya. Tanya senang ke orang lain karena orang lainnya nak jasa baik katanya. Yang cinta istihsan dan musyakalah. Rasulullah payah dan cintai beliau melebihi dari malheboh tipenya. Anjir dah cintai Rasul karena ijlal dan ta'zim tau. Anjir dah cintai Rasul karena rahmat dan syafaqah tau. Anjir dah cintai Rasul karena istihsan dan musyakalah tau. Harus melebihi malheboh tipe cinta penuh, baru gak anggap betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, kiban cara ada tumbuhkan rasa cintanya betul-betul kuat ke Rasulullah. Diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab, salah satunya dengan selalu menghayati, merenungi dan membayangkan bahawa syariat yang gemar dari Rasulullahnya memberi kemudahan ke kita. Tanya manusia nagebi tabiat di Allah, naluri, tanya akan senang kepada orang yang meringankannya. Tamukat na urang di modal senang kurian Tuhan senang. Ada yang masalah sakit na urang bantu ubat, guru biaya di rumah sakit, bantu daya untuk mendapatkan BPJS atau biaya obat gratis. Ya senang Tuhan, senang. Apakah ya Rasulullah dumno ka bantu daya diselamatkan daya bukan hanya di dunia bahkan di akhirat, bahkan daya hatim senang Rasulullah. Giu bayang syariat yang gemar dari Rasulnya kan untuk taklif semata-mata, tapi nak dikandung ruksah ini. Syariat Rasulullah ana mengandung haraj, ana mengandung kesempitan. Taklif yang dibebani oleh agama manfaat gera dikon kego.
Nyoro nak pernah naik pesawatnya kan kalau dah bagi. Tapi bakal nak pesawat ikat road. Hanya je dah beda punya pesawat dengan ini je. Pesawat by drone dah beda kaedah. Padahal aku ada kursi kalau dah pesawat. Tapi aturan dipegang untuk keselamatan. Maka aturan manusia mentang dan ikuti hanya gara-gara untuk mendapatkan keselamatan. Bahkan aturan syariat hanya datim batuk, anda tim ikuti yang demi untuk selamat bukan hanya di dunia, malah selamat juga di akhirat. Cara tabayang syariat yang gemeri nabinya mudah. Baik banding antara sabuh bud wajib dengan bud wajib lain. Tapi kibansit membanding antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelumnya. Ini akan nampak kemudahan syariat Nabi Muhammad. Pertama, Allah lebih umat-umat awal panjang, umat Nabi Muhammad hanya panjang. Ketika umat Nabi Muhammad hanya panjang lebih yang pendek, Allah gelipat ganda amalan kebaikan sehingga tanya sama ada kita beramal pada saat tu panjang. Tanya tak beramal hitungan ke pelotun, mau pelotun, 60 tahun lah paling trik. Takut ke usia golong balik. 60 tahun dah yang beramal, dari 50 tahun dah yang beramal. Tapi kerana Allah gelipat ganda daripada setiap amal kebaikan, seolah-olah lagi kita beramal bertahun-tahun, lagi kita beramal 50 tahun, lagi kita beramal 60 tahun. Ini adalah salah satu rahmat Allah lebih ke umat Nabi Muhammad. Kerana pendek, tapi Allah gelipat ganda amalan kebaikan, seolah-olah tanya lama wate untuk beramal. Padahal wate sangat singkat. Kemudian di antara kelebihan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, Allah beri kebebasan dalam beribadat hanya wajib pada tempat khusus. Yang mana yang hanya dapat tafsir, ada hanya dapat kitab-kitab yang banyak hanya ada buku. Ternyata umat awal Nasrani ataupun Yahudi, orangnya baru terima ibadat di Allah pada tempat yang kagak sedia khusus untuk ibadat. Keken bi'ah atau kanisa. Orang Yahudi nama tempat bi'ah, nama Arab. Orang Nasrani nama tempat kanisa. Sama lagi masjid bak ke orang Islam. Tapi orang Islam tempat sah ibadat nama masjid. Masjid fadilah, keutamaan. Tapi ibadat ibnatah sah, ibadat rumah sah, lang gudang gelung karton bisa saya tempatnya tu suci. Tempat sah ibadatnya ada lebih ke umat awal. Yang tanya benda berlaku syariat umat awal, tengah lamblang biut tu tanik habis ke muka, kaibang payawa masjid semayang. Hanya semayang tang dia. Tengah Inggeris payah terus kampung semayang, kami minta masjid. Hanya semayang langli. Nyundum gebi keringanan umat Nabi Muhammad yang hanya bawa umat awal. Ini yang maksud di Allah dalam surat Alam Nashrah, wa wada'na anka wizra. Jadi kami letakkan, kami hilangkan daripada engkau wahai Muhammad, walaupun ke Muhammad maksud juga ke umat Nabi Muhammad, wizrat akan hal yang membebani. Jadi hal-hal yang juga membebani dihilangkan oleh Allah, karena berlaku li. Kemudian selanjutnya Allah hanya gebi alat untuk mensucikan benda yang kena najis bagi umat awal. Seandainya ija kena kotoran najis, cara aja dia gunting ber. Mani mangga kena najis, mangga gunting. Ija kerung tinggal be jadi ku. Mani bayang memandang syariatnya, berarti dia nanti beli belajar baru dah. Nah, dia sering kena najis. Jadi bang kena najis kau hanya alat untuk bersuci. Yang alat bersuci benda-benda yang kena najis dengan yang umat Nabi Muhammad kan. Mak awal hanya ada yang mak awal langsung yukoh benda yang kena najis yang koh ber. Mamnya habis kena najis, aku pandung bayar apa? Yang baik syariatnya. Kemudian yang luar biasa dah, ada datang bayang biadanya mantang berlaku dah. Allah beri satru. Apa makna satru? Satrunya tutupan. Umat awal pada dipubut dosa dengan Allah, langsung menulis bab pintu rumah, bab bintik. Si bulan bin bulan melakukan dosa ini dan itu, tebusannya adalah ini dan itu. Tapi umat Nabi Muhammad gepubuk maksiat hana sodepu gesom ni Allah. Jadi memang draw digalak, bangga ada pegang maksiat bagus. Tapi umat awal menulis bab pintu, bab bintik rumah menulis, dah ada luar dalam, dah ada dalam.
Ni bayang matanya dalam media sosial. Tapi Allah gupu malai tanya yang berbuat maksiat dengan cara Allah. Hanathi dayali kan. Yang FB je dah blokir je. Ada dah lapor spam. Ini langsung dia kayak blokir. Ada yang 2 orang baca. Yang kayak blokir. Tapi yang tulis binti rumah, gimana dia blokir binti rumah? Jadi nyandum Allah gebir rahmat ke umat Nabi Muhammad sehingga tak puput aib berulang-ulang, tak puput dosa berulang-ulang, tapi Allah nak dibeberkan aib tadi. Tanya mulia bak mata manusia karena gesom aib tanya oleh Allah. Makanya ke pakan gebuh makna tetiak budaya. Alhamdulillahnya segala puji milik Allah. Dia jelaskan di tengku puja Allah ke Allah milik Allah, puja Allah ke makhluk milik Allah, puja makhluk ke Allah milik Allah, puja makhluk ke makhluk milik Allah. Dra ni puja lung puja ron nya milik Allah si. Ubebutkan ni puja lung puja Allah. Pakan dra ni puja lung karena Allah gesam aib lung. Berarti yang ubebut ni puja Allah karena nasatrul jamil, tutupan yang indah dari Allah. Allah ni som danya hana ni pedih aib. Sehingga lam mahli jadi perut tinggal long gepegah di Syekh Jalaluddin Al-Mahalli nan salah satu sunnatullah kebiasaan Allah hanya buka aib hamba fi awwali marrah. Bak pertama kali dia melakukan dosa yang dah kubut pun biasa han bocor tu so kecuali macam babah dia tak pegawai go nyai datang insyaallah han bocor karena adat Allah sunnatullah han gepu bocor aib danya bak awai pun dah kubut. Biasa yang bocor-bocor aibnya, yang bocor-bocor dosa kamu ulang. Kamu ulang kamu melanggar, tunggang hanya dengan tepu, hanya merasa bersalah yang dihukum oleh Allah. Dia tidak urung dari integrasi, pegah nak galega, nak kapega, ada yang berulang. Biasa punya dosa pun kali dah puput, nya Allah macam kesam, han dibeberkan. Ya salah satu rahmat Allah ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan dan keringanan syariat Nabi Muhammad khusus ke urinang dalam masalah urinang dalam masalah nyo yang gelarang dalam masa menstruasi melakukan hubungan suami isteri dan bercumbu dalam batas antara pusat dan lutut. Selainnya barang kaku je kubur. Nyo yang bermaksud dalam hadis Nabi isna'u kulla syai' illa nikah. Mampak beda dengan umat jamun. Umat jamun nak teori nang mehe giyo asingkan. Tanya yang dalam fikih orang giyo asingkan punya orang gemenzina, le jadi tertoga giyo asingkan ibarat dalam kitab nafiu. Giyo nafi, giyo asingkan unang ro lain selama ditun. Nya hukum syariat. Nya jamun orang nang mehe giyo asingkan hanjit bersapat dengan keluarga, dengan orang ci, dengan ayah, dengan adun. Walau sekedar duduk untuk makan, duduk untuk ngobrol hanya berdapat. Maka Nabi nekun isna'u kulla syai' untuk melawan apa yang kau berlaku awal. Nyawai tak punya puput. Mina puput je yang galak ke Nabi kecuali tipu tak ayam dia. Mana bayang juga banjara dan yang kita solati. Nah dengan mata kopi berasa. Yang dia solati orang hanya berdapat, hanya tak jenguk, hanya merumpa. Yang kemenang terjadi nyata anda ni macam berlaku umat ajaran umat awal yang mungkin ikut moh kedua kambing boleh motok nawa untuk ubah urinang detrohi urangnya jatah mah dengan jatah ni dosa jatah ani yang tulut dosa boleh nunggu ke jatah mah ilah mula-ulang titip buliun na urang duk tapi lang gue nyamban bayang dia macam berlaku syariatnya mulia ron urinang pana gara-gara syariat Nabi Muhammad mulia mihana ti uro apa ya duk lang gue jadi sangat hina. Maka karenanya dengan dabayang syariat-syariat yang tak berlaku Nabi awal dengan syariat yang Nabi Muhammad akan nampak berat tatat keringanan dan rahmat syariat Nabi Muhammad kegedan. Maka lembaga menambah awal baik dibanding antara sabuh fardu dengan fardu yang lain. Mesti dibanding sembahyang wajib, zakat wajib, haji wajib, puasa wajib, paci mudah mandu munggah wajib. Nya handi kemudahan. Tapi baik dibayang antara sabuh fardu dengan fardu yang lain, dibayang antara syariat Nabi kedanya dengan syariat Nabi awal baru dia
kelonggaran dan kemudahan-kemudahan. Dan ruksah hanya berlaku bagi syariat Nabi awal. Syariat Nabi Muhammad na ruksah. Tanya dalam perantauan jid tak jamak kasar semayang, dalam perantauan jid tak tinggal puasa dalam bulan Ramadan, tengah dalam kondisi sakit. Nah, hal-hal yang lebih kelonggaran dan keringanan dalam syariat. Yang memandum adalah rahmat Allah ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan Maulid. Maulidnya memang dah terjadi khilafiyah ulama. Nah yang pegang 12 Rabiul Awal, nah yang pegang 8 Rabiul Awal, nah yang pegang 9 Rabiul Awal. Dia tak ada pendapat-pendapat ulama. Tapi pendapat mayoritas lahir Nabi-nya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi ketika ditanya Pajan kenapa Rasulullah ni puasa hari Senin? Izul Rasulullah zaka yaumun wulidu wa yaumun ub'asu wa arju an alqallahu fi. Artinya uro Seninnya, uro Senin lah uro di mana lun lahir, dan uro di mana lun gebangkit je ke Nabi, dan uro lun di mana bertemu dengan Allah atau uro wafat. Maka para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab wafat Rasul, alian bi'sah Rasul, lahir Rasul, dan hijrah Rasul sampai di Madinah yang memandung 12 Rabiul Awal. Kemudian ketika salah sirah raja yang bernama Raja Muzaffar. Raja Muzaffarnya penguasa Nanggro Irbil. Irbilnya na belah timu Nanggro Irak. Raja Muzaffarnya yang meninggal tahun 620 Hijriah. Ngaknya yang mengadakan kenduri maulid, perkumpulan maulid secara besar-besaran. Di dalamnya hana. Gehoi para ulama di Raja Muzaffar nya puwate daco untuk dapegat ihtifal. Ihtifalnya berkumpul orang untuk memperingati maulid. Hingga timur di saran yang begah pek dangai 12. Dapat dangai 12 yang wafat Rasul pek dangai 12. Berarti dia dah begak maulid dangai 12, seolah-olah tamu ria-ria, tamu senang-senang bak orang wafat Rasul. Yang ke sebagian ulama. Kun ulama lain. Tapi kehanaku wala wafat Rasul bak dangai 12. Wafat Rasulnya ke rahmat sih. Sebab dalam hadis hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Udip lun kebaikan bagi kalian ke Nabi, wafat lun juga kebaikan bagi kalian. Nya beda dengan yang ni. Nabi lahir je ke wafat, lahir je ke rahmat, kebaikan. Wafat juga je ke kebaikan. Kan musibah apa Nabi kebaikan. Mungkin mandang ganjal kalau dia ada. Gimana makna wafat je kebaikan? Sebenarnya dalam hadis lain, apabila Allah menghendaki kebaikan ke sebuah umat, Allah akan dicabut roh Nabi umatnya juga umatnya. Kupu tujuan supaya nabinya gua ba Allah lebih dilek dia pegat persiapan untuk bersambut umat. Nya ke makna wafat Rasul kebaikan tu. Ron kena IPD na puata makanan yang payah antri dia dah. Itu mi kacauan, dia mambai buka mi kacauan, payah antri. Kira-kira menyana orang yang lebih jahile yang bersiap ipesan mi kayak sedia meja kursi menanduk roh di parkir ronda langsung pajuh mi. Yang senang bukan, rahmat bukan, kebaikan bukan. Ikut sijum antri. Ikut sijum di antri untuk pajuh mi apa? Piring. Iran karena orang yang jak lebih hawai, yang pesan kali bersiap meja tinggal santap makan. Rasulullah gua bawa gua lebih hawai ba Allah, dia bersiap penyambutan dan maka wafat Rasul juga rahmat ke kitanya. Jadi dasar penjelasan benar maka disepakati di ulama-ulama pada masa Raja Muzaffar benar yang menambah dah pegat peringatan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walau nak yang begah tanggal kurang lahir Rasul, nak yang begah tanggal 8. Lagi disepakati tanggal 12 Rabiul Awal. Walau berdepatan dengan tahun wafat, tanggal wafat, tapi wafat Rasul juga jadi rahmat bagi kita. Ini beda dengan ulama. Bahkan ulama hendak peringati Maulid, justru yang peringati Hul. Bahkan Rasul peringati Maulid, ini juga nak terjadi pertanyaan dalam masyarakat. Tapi jawaban dia
Rasul geperingati maulid karena beliau sebelum lahir kajit ke rahmat. Nabi Adam mate mohon ke Hawa anggebi le getam mio godam na jilame. Dah jilame selawat ke Nabi. Ada boleh 20 tu. Nah berkali 20 tu. Tadi golong mupat Nabi Muhammad gotnya kaji ke rahmat. Kaji ke rahmat jilame Nabi Adam selawat ke Nabi. Ini ada jilame selawat. Yang kau memang belum banyak agak nak jadi kerana orang nikah dengan geron selawat dengan kaji nanti. Tapi Nabi Adam dengan Hawa dan bunda Hawa selawat agak-agak anak me mahar lagi. Yang rahmat Nabi Adam kan. Nabi Muhammad pajang kaji ke rahmat. Golong lahir oleh Allah dunia kaji ke rahmat kan. Maka kelahiran dunia menjadi rahmat. Kira ulama nak tahu buat lahirnya je ulama. Dan tayang je bauri yang kaji ulama. Nan bayang ron hotel ni aku je ulama. Abu kamu lama-lama Abu Mudi. Ia golong gecok kemintai dia pun. Yang kebayangnya tak tahu buruku, tak bulu, tak cok pisang, betul ke dia badufat. Upajak badufat mukanya yang kebayang. Anak gak bayang yang akan je pimpinan daya di Mudi. Dan menasi kuda-kuda lain. Cita yang abu-abu daya. Taino pak ayat cali. Nak bayang dia kebut, yang akan je pimpinan daya. Anak tahu bisa pastikan kira anak yang lahirnya akan je ulama. Tapi Rasulullah dalam lahir kagak pastikan oleh Allah. Bukti Allah kepastikan ubena kitab-kitab yang kebetulan oleh Allah ke Nabi awal, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya, mandung disebut nama Nabi Muhammad. Dan mandung kepada saksi bak Nabi nya nyo gata menyo udip sampai lahir Muhammad, dan beriman dengan Muhammad dan dah perintah bak kaum untuk beriman. Kalau kepada saksi kebaikan oleh Allah bak Nabi-Nabi awal. Maka kelahiran beliau benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Maka gure-gure ulama tanya termasuk almarhum Abu Ino hana peringati maulid. Ulama-ulama lain hana peringati maulid, hanya maulid Abu Fulan, yang maulid Abu Fulan hana yang keperingati hul. Bahkan keperingati hul karena sira ulamanya baru kelihatan jasa agaknya justru setelah beliau tiada. Tanya baru sadar jasa gure itu, baru sadar kebaikan gure dengan handali. Teudi biasa ada sia-siakan. Teudi hendak tengok begut. Teudi hendak tengok murno, hendak tengok menuntut bangkah handali. Yang tanya oleh yang pun kerinalillah. Tanya oleh yang tulis bab media gelap dunia. Ada berapa dia lampu anda tengok dia cek ilmu bangkah handali gure katanya oleh yang bergabung kreditan dapat dia beli. Berapa ya dia ada buat sih. Yang tak ada apa kebiasaan hanaga bab katanya manusia. Di beda antara ulama dengan nabi. Yang ulama hanya beringati maulid karena hanya so bisa pastikan ketika lahirnya dengan sebagai rahmat bagi orang lain. Tapi justru ketika yang hanali baru manat masyarakat atau manusianya sadar ada jasa-jasa kebaikan orang yang kahanali. Di antara faedah memperingati hul, yang perlu menjelaskan sih supaya kitanya faham. Itu pegak-pegak hul. Faedah memperingati hul. Nah, faedah yang kembali faedah kepada ahli waris atau keluarga. Pertama, nak heboh deh secara umum. Peringati hulnya nak heboh. Pertama lil istighfar, yang kedua lil istizkar, yang ketiga lil istijma. Artinya makna lil istighfar untuk memohon keampunan kepada almarhum. Lagi ampun bapak. Tanya dah mendapat ini murid-murid beliau, dah berdoa, barangkali kali adakan doa bersama kepada almarhum untuk istighfar. Kemudian yang kedua untuk istidkar. Istidkarnya untuk mengingat jasa-jasa baiknya. Yang ketiga untuk istijma, untuk berkumpul para alumni, untuk berkumpul murid-murid daripada almarhum. Memohon ampunan dan memohon rahmatnya adalah maksud daripada istighfar. Kama sebab dipegah dalam hadis dari Nabi. Pada saat truk rahmat ke mayit, ditanya oleh mayit, aina anna laka anna hadali. Pat truk tanya kelum. Pada tengah lum pada dalam udip hana lum beramal yang merumpuk hadiah lagi. Pipat lum merumpuk. Istighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anik kata ke kata. Mana yang kanani almarhum? Nabi ni berah dalam hadis. Abauka salah satu, ayah kamu itu ada 3.
Pertama, alladzi waladaka, ayah yang menjadi sebab kamu lahir, ayah kandung. Yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatah, ayah yang menikahkan putrinya, ayah tuan. Yang kedua, alladzi allamaka, ayah yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Wa hadza afdaluhum, ini yang paling utama di antara mereka bertiga. Artinya urang drone ke almarhum nya urang si hanya pegah ke urang si. Hanya pegah ilmu naya haro di rumah. Jadi mana istighfari waladika laka termasuk anak rohani, termasuk anak ilmu. Maka nak sebagian ulama kan abnaul alim salah satu anak orang alim tu nalai. Laibo anak orang alim. Pertama anak kandung ibnuhu. Yang kedua dalam mizatuhum murid kan. Yang kedua kutubuh kitab. Jadi laibo anak orang alim. Anak orang alim nak laibo, nak anak kandung, nak anak murid, nak kitab. Yang anak tulis kitab, kitabnya anak usia. Kemudian tujuan daripada ahulnya ulum untuk istizkar. Istizkarnya untuk mengenang perjalanan hidup, untuk ketanya teladani, bukan hanya sekedar untuk mengenang. Pegal Imam Haddad tanya menyo tak ingat kenangan atau jasa baik urang-urang yang kahanali hanya tujuan untuk tak pegah mentang nyo gedanya ga anggap urang yang kan urang cerdas, urang bangai. Jadi ingat jasa baik gure, ingat jasa baik almarhum hanya sekedar untuk pegah-pegah tok. Hanya niat untuk tak teladani, hanya niat untuk tak ikuti. Maka manfaat memperingati hulnya untuk mengenang perjalanan hidup almarhum untuk gedanya teladani. Sebab dalam sabuh riwayat, tapi kan hadis, riwayat daripada haba ulama salaf. Udhkur hadis as-salihin wasammi'hum fabidzikrihim tatanazzalur rahmah. Artinya sebutlah cerita-cerita orang saleh dan pendengarkan kepada orang-orang lain. Maka dengan menyebut mereka akan turun rahmat Allah. Makna tersebut orang salehnya turun rahmat kan sebut nanto. Tapi kibansit tersebut nama dan jasa kebaikannya yang akan menjadi motivasi danya untuk tak teladani ganya. Ketika niat lah mati untuk mengikuti teladan bak orang-orang saleh, ini turun rahmat Allah. Sebab malaikat gedupu bak siro hamba niat yang gad karena semerbak bau wangi lah mati. Yang depu hati manusia Allah tu, malaikat yang depu. Membakan si malaikat gedupu catat kebaikan karena pada saat manusia dinit kebaikan iput bewangi. Pada saat manusia dinit kejahatan diput be busuk. Gedupu malaikat onyo jihnit hanaga. Onyo jihnit ke karena bewangi. Nyo ke yang membedakan. Hakikat dia malaikat yang gedupu adalah hatinya, yang depu Allah. Tapi gedupu karena na sinyal, ke sinyal di nabe wangi, hanya sinyal berarti nanti yang gad. Na sinyal nabekin yang berarti ni hanaga. Maka ngena niat dia katanya untuk tak ikuti jejak-jejak almarhum, berarti kena niat yang gad. Nah ini turun rahmat Allah. Kemudian hadis Islam riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, idza tarakal abdu ad-du'a liwalidain fa innahu yanqati anhu ar-rizqu. Apabila kira hamba ditinggai doa kedua orang rinci. Nah rinci kena lain macam. Nah rinci ayah kandung, nah rinci ayah mertua, nah rinci ayah ilmu. Yang tanya dah tinggai doa ke orang rinci, yang akan putus rezeki dia. Anak berkat udip. Maka dengan dah bergaulnya akan mengingatkan tanya kembali. Tamu doa ke almarhum jasa-jasa agaknya pernah tamu gure. Dengan dah bergaulnya juga akan menjadi sebab tanya mudah rezeki. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya nebegah dari beliau udhkuru masyaikhakum bil khairi ta'lu darajatukum. Sebutlah guru-guru kalian dengan baik, Allah akan meninggikan derajat kalian. Yang boleh tanya derajat mulia, boleh tanya dihormati oleh orang, hormati guru. Boleh tanya disebut kebaikan oleh orang, sebut kebaikan ke guru.
Yang terasa manfaat daripada memperingati hul. Kemudian manfaat hul bagi yang dihulkan, artinya bagi almarhum, itu didoakan banyak orang. Juga broken didoakan banyak orang kepada almarhum karena gebegah nang tabuh riwayat urang lang kubunyo ibarat lagi urang lam laut kena tenggelam. Artinya urang lam lautnya lagi kena tenggelam, agaknya sangat butuhkan kepada bantuan. Sangat butuh kepada bantuan. Urang lam kubunyo hana berlele hadiah-hadiah katanya. Yang berlele-lenya doa. Yang berlele-lenya pengampunan dari katanya dan mohon kepada Allah. Hana berlele hadiah-hadiah duniawi katanya. Maka karenanya manfaat cukup raya hendak bergaduh berkumpul dan dalam doa. Dikarena dalam surat Hasyr Allah diceritakan tentang kondisi orang mukmin yang berdoa kurang nyaman. Ini menurut yang mendam doa kurang nyamannya nagiu agama. Nagiu hana, tapi disebut di Allah tentang orang mukmin yang berdoa kurang nyaman. Dalam Al-Qurannya dua macam dia disebut. Nyakan gatat rotat. Ya kan? Yang disebut Al-Quran nyakan gatat rotat. Jadi Fir'aun darun disebut Al-Quran karena rotat. Berarti nyakan gatat rotat yang disebut Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dicerita oleh Allah orang-orang mukmin yang datang sesudah mereka itu, artinya generasi olehnya. Orang mukmin yang datang sesudah mereka itu, mereka berdoa rabbana ighfir lana, ya Allah diampun ke kamu dan ke saudara kamu yang akan mendahului kamu dengan beriman ke Nabi dan beriman ke Allah. Yang berdoa oleh sahabat zaman ke sahabat senior, sahabat yang kagum Allah. Doa sahabatnya dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang menunjukkan mendoa guru-guru yang kawannya budget maha mungkin enggak cerita dari Allah dalam Al-Quran. Tapi Al-Qurannya menyuka tagat atau bro yang cerita. Ada biasa ajarin cerita lagu yang cerita menyuka tagat tak bro. Kemudian nak tahu hadis Islam nanti urun dari Bani Salimah. Nanti urun dari Bani Salimah geja yang merumpak Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi. Ya Rasulullah, punah tinggal sesuatu daripada kebaikan yang lun berbakti dengan kebaikannya kedua orang si lun. Mungkin orangnya menyesal tak dia mentau dim yang nak lupa pedimang orang si. Dia mentau dim nak berbakti orang si. Lalu kero tadi bakah nanti baru tinggal. Jadi ada yang melakukan cara lun berbakti kegatnya sementara nya nalik ke Allah. Nah kebaikan dia berbakti ke orang isinya. Kezuhud Rasulullah. Naam, bernama as-salatu alaihima. Laki rahmat ba Allah kedua orangnya. Yang kedua istighfar lahuma. Laki keampunan ba Allah kedua orang yang kahanali. Kemudian yang kedua infat ahdihima, petembus janji katnya. Jamun kadang yang berjanji bak dumpunya menyuna lebih rezeki lempu dang balik apa. Atau nang berjanji bak engkau imam masjidnya, lempu gak pulah masjid, lempu gak tempat wudu, hana gerempak puput kena kagum Allah. Tanya mana puput yang juga berbakti ke katnya. Kemudian yang keempat silaturrahim allati la tusal illa bihima. Tak sambung rahim yang merupakan ciganya tukang sambung. Orangnya hana liganya tak sambung. Ajak bak sepupu katnya. Saudara tapau nek ingatnya, tanya nek disitnya. Ditajak tak sambung dengan rahim yang merupakan yang tukang sambungnya juga cara berbakti ke urusi yang kahanali. Kemudian yang kelima ikram sadiqihima, tak mulia mengengatnya. Tak udah dengan ayah di zaman yang sering ke pegah-pegahai, dengan sering menduk-duk. Tak sambung dia tanya ni. Nya wada urusi long hanali, longnya berlagi anik ron. Walau hanali urusi long tapi nanggap long lagi macam katnya. Yang tak sambung, tak mulia sadiq, teman-teman dekat urusi yang kahanali, yang juga bahagian daripada cara berbakti kepada urusi yang kahanali.
Kemudian selanjutnya manfaat kepada pihak yang mengadakan hul, panitia, murid, alumni. Itu manfaat begat hul ketanya murid. Itu manfaat dan begat hul kepada panitia. Antara lain manfaat yaitu urunnya masa di mana umur urun hanya ada prediksi. Ini dah reply betul. Urunnya umur hanya ada prediksi. Le orang yang dah sangka agaknya panjang umur ternyata kali bedile Allah. Le orang yang dah pre-pre panjang meninggal ternyata hanya meninggal. Jadi dalam kondisi urunnya berbagai macam penyakit yang hantam dah dengar-dengar broken, umur hanya bisa ada prediksi. Mungkin nyamun gebi umur oleh Allah tu sedih betul masa Nabi Adam, masa Nabi Nuh berutih 50 tahun. Masa Nabi Hud bertuh 67 tahun. Masa Nabi Idris 65 tahun. Masa Nabi Ibrahim 20 tahun. Nabi pula Nabi Musa bertuh 20 tahun. Nabi Daud bertuh tahun. Nabi Muhammad hanya 60 tahun. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Malah naik dalam hidup 60 tahun kan mendahului dua Allah. Yang dari ini kita cok sebuah pelajaran dan ternyata umurnya hanya 4 taman. Umurnya hanya bisa ada prediksi. Walikulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batasan waktu. Nah ending ni, nah batas penghabisan. Hanya dapat awal, hanya dapat delan. Maka yang menang pada tak ingat umurnya hanya bisa ada prediksi dan urang akhirat tengah akan dipertanyakan oleh Allah salah satunya ilmu kau dah pergunakan manfaat atau hana, salah satunya amal, salah satunya umur juga akan dipertanyakan oleh Allah dan juga harta. Maka karenanya kita ingat kenan berarti legetanya yang mengadakan hulnya lagi almarhum kali bedile gua Allah tanya juga mungkin akan dah susul beliau. Jadi karenanya kitanya akan dah susul beliau buatlah ada persiapan untuk tahu ke dia. Mungkin almarhum kalihuna jasa-jasa baik yang menjadi amal jariah kegaknya. Nyatanya ya, puatan ada persiapan. Nyuranya kepanggil Allah, siapkah tanya tahu atau hana? Nya kemanfaat yang harus tak ingat, tak renungi, tak perlu ingat mati. Karena le ingat matinya nak lebih fadilah ke ahli ulama salaf. Pertama akan membuatnya segera bertobat, hana tunda-tunda. Yang kedua membuatnya ridha bil kafaf. Rida dengan pemberian Allah, anda protek. Yang kedua nisyat fil ibadat, akan bersemangat dan happy dengan ibadat. Orang le ingat mati sabi-sabi katnya batik ibadatnya ya Allah, kadangnya ibadat terakhir lu, kadangnya insya terakhir subuh menempat ni. Ternyata panjang umur dia subuh, kadangnya subuh terakhir luhur menempat ni. Ternyata panjang umur sampai luhur, tinggal dalam kadangnya luhur terakhir atas menempat ni. Jadi sampai-sampai katnya berperkiraan roh ke dalam keadaan mati. Malah sebuah hadis Nabi punya orang mukmin dijadikan matinya lagi ibarat gotnya di bawah sebuah gunung yang kena erut. Ada minyak langgur teh, dia langgur teh kan boleh bagah-bagah datun. Ana madau batte bibiraya yatem yornya no daflung. Yang kemudian orang mukmin ingat kematian. Orang munafik ingat kematian ibarat lalat baidung. Tiga debut gak ada kaipo. Yang empat beda. Ni orang mukmin ibarat gunung yang nadi samping dan nyorot abis tu. Ni orang munafik kebayang matinya lagi ibarat lalat baidung. Tinggal tak gertuk tak giti kan. Maka ini kebeda. Tanya orang mukmin harus sering-sering ingat mati. Ingat matinya bisa menimbulkan semangat dalam beribadah, ridha dengan pemberian Allah, dan juga segera bertobat. Hana dah tunda-tunda tobat. Kemudian manfaat hul untuk memperkuat silaturahmi dan ukhuwah antara warga, kerabat dan para alumni. Karena di antara manfaat silaturahminya Allah beri kemudahan rezeki dan juga Allah beri umur yang panjang. Kemudian terakhir manfaat hul sebagai ibrah, pelajaran dan hikmah. Karena diberi Nabi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Almarhum yang ketinggatannya yang termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu yang mandau dipnya akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas.
Pegadaian nak bermanfaat orang lain, atau muka dia tak manfaat kata. Muka ahli keluarga dah nak manfaat. Sebab manusianya aku pegang dari syair, innamal mar'u hadisun ba'da. Manusia itu adalah bahan cerita orang-orang sesudahnya. Tanya lu tahu bahawa Allah ni cerita dia dulu. Ingkana khairan wa khairun wa ingkana syarran wa syarrun. Dia cerita nyata ke? Cerita ke? Cerita bro. Lihat nali dengan cerita-cerita dia dulu. Maka disarankan fakun hadisan hasanan liman wa'a. Artinya jadilah kamu bahan cerita yang baik untuk dikenang. Sampai dia dikenang atas bro. Sampai dia berada dia orang dah nak udip di balik je nah. Habis hanya tepu-tepu. Dikenang dia orang atas bro dikenang. Kata agak yang ibrah ada jo. Sampai dia dikenang bro dia. Dia almarhum dikenang god. Bancara dia ada udip dikenang god dia. Dikenang bro. Maka karenanya apa yang kali diwariskan li almarhum yang merupakan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita praktek dan kita amalkan, terutama yang menyangkut dengan ilmu. Karena ilmunya kewajiban. Beda fikir ilmunya sambilan. Tanya le kadang-kadang salah keliru dalam memahami ilmunya sambilan. Padahal di kewajiban ilmunya kan sambilan. Ia dijelaskan dari beberapa ayat. Pertama ayat di surat At-Tahrim, kedua ayat di surat Fatir, ketiga ayat di surat Taha. Jadi dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang tak boleh. Itu makna jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bimtisalil awamir wa jtinabin nawahi fadzalika wiqayatul lakum wa lahum minan nar. Artinya beramallah dengan ketaatan, jauhi maksiat kepada Allah, perintah anak-anak kalian menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang demikian itu menjadi pemeliharaan bagi kamu dan bagi kalian daripada api neraka. Yang makna panjang dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kan lagi ada jaga baik dan menyemuk dalam kelembu. Kan lagi ada jaga datuk api pada maghrib bahu lemuk baik hidup lemuk dia jamuk. Kemana makna jaga? Kena bawa hutan baik kat jamuk. Kemana makna jaga? Makna jaga diri dan keluarga dari api neraka. Payah dapat duri bahana tetap kewajiban Allah untuk dipuput, tetap larangan untuk dipujuk. Amadang kan? Kedua tetap ku anfusakum wa ahlikum. Risau perintah Allah. Nak perintah ke gureh, nak perintah ulama, kurempuan ni perintah. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Yang menan ulama gureh kepupun anak tanya tabarno urunyan, kebaikan urunyan kan kewajiban. Yang kewajiban nanti urempuan ni perintah Allah. Kata apa dia? Kemudian yang kedua ayat di surat Fatir ayat 6 sih. Ayat di surat Fatir yang berbunyi inasyaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Syaitan ni pegang oleh Allahnya musuh. Hanya dia pegang musuh, ni perintah oleh Allah fattakhiduhu aduwwa. Jadikan olehmu syaitan itu sebagai musuh. Apa makna dia pegang syaitannya ke musuh? Udah tulis dalam profil salah satu musuh saya lah syaitan. Terus dah mahu KDP, Pak Kakak musuh dia syaitan dengan dia hobi pu, tanggal lahir pu, tikula pu, hobi pu, musuh pu. Kemudian mana dijadikan musuh syaitan? Ketafsir ulama makna fattakhiduhu aduwa i'malu ma yasu'u. Beramallah kamu perbuatan yang membuat syaitan tidak senang. Yasu, gebruk syaitan, jengkel syaitan. Berikan, jadi itu yang puput berikan, anak tenang. Bahwa al-amalu salih itu amal salih. Ini kan jauh tak belum makna. Ini dah baca Quran secara zahir dijadikan syaitan sebagai musuh. Ada tafsir ulama makna menjadikan syaitan sebagai musuh beramal saleh, yang amal saleh tanyanya membuat syaitan hana tenang katanya. Ada yang hana ada beramal saleh bersenang syaitan. Maka yang enggak ngon ni syaitan. Jadi ditulislah Al-Quran dijadikan syaitan sebagai musuh, maksudnya lah beramal saleh. Banjar ada beramal saleh, mana ada duri, ada amalan
Orang saleh. Ana ada duri dah pun yang mendekatkan dia ke Allah. Ana ada duri dah pun yang giyu dalam syariat. Dah yang wajib, dah yang sunat, dah pun yang dilarang. Nah larangan makruh, nah larangan haram. Maka ini aku pelai ilmu. Ilmunya untuk merealisasi, untuk terwujudkan apa yang kau perintah di Allah di surat At-Tahrim dan di surat Fatir. Kemudian ayat yang kelih di surat Taha, Allah ni perintah padanya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Apa makna? Perintah keluarga kamu melaksanakan salat. Karena gedepu buat perintah salatnya bukan buat mudah, kedamah dari Allah. Wastabir 'alaiha, sabar. Bagah bosan, bagah mengalah, bagah pasrah. La nas'aluka rizqa, nah ulah kepen baka. Nahnu narzuquka, kamu hidup pengka. Yang maksud Allah Taala ayatnya. Yang pahami. Yang kru yang kemari dan kena kru kemari Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Bubuk semayang hendak pula kira rezeki baka. Kamu yang jual rezeki gekah yang kena Allah Taala. Yang minta renungi dari sapi gedut yang oleh Allah. Baik sibuk minta rezeki dengan semayang. Padahal kalau bingal Al-Quran la nas'aluka rizqa, anak kamu lagi ada rezeki berkata. Nahnu narzuquka, kamu yang beri rezeki berkata. Jadi perintah sembahyangnya kan gerodo juga harus tak ingatkan dan keluarga. Ini yang maksud di Nabi dalam sebuah hadis ketika nasihati Abi Hurairah, ya Abu Hurairah mur ahlaka bis-shalah fa innallaha ya'tika bi rizqi min haitsu la tahtasib. Ai Abu Hurairah dah perintah keluarga kata bubut sembahyang, Allah beri rezeki kata pada tempat yang ada sangka. Disebab mudah rezekinya karena kepedulian sira urunsi ke keluarga agaknya untuk bubut ibadat ke Allah. Allah hukum mudah rezeki. Orangnya sebalik hidayah. Talit rezeki tua dah peduli perintah Allah ke anak, padahal kada bubut pun yang menghalangi rezeki. Pelik tu. Pelik-pelik ni anak merempak, anak keberkahan. Rezeki merempak tapi keberkahan tak ada. Rezeki merempak tanya minta kegok tenggerok. Tengok kan? Dia minta laba, merempak laba kalinya dia kali lipat. Senang bahagia. Di mana dia makan juri? Tadi ada minta belakang kegok tenggerok. Jadi pada minta rezekinya habis watek diuh dengan Tuhan, kelebut rezekinya merempak di mati si cak dia. Atau dia minta rezeki enggak dah kagak bi musibah ni. Aipok kau meninggal. Kabeh aku belum kau rumah sakit operasi. Jadi pengen minta berapa? Ke doktor bagi gangguan. Dia bagi ke doktor, ke polisi, anak kenderaan ke kecelakaan. Jadi dia pagi minta rezeki dia untuk rezeki ke polisi, rezeki ke rumah sakit. Dia yang tinggal pak sih. Abang pun yang gangguan kita Allah ham saya. Ada letat minta tama habis kan yang terumpuk nikmati gero tetap ube yang ka letak kedil Allah lebih ada lebihnya ada go nanti transit padanya kontramannya kan itu ni muadali nang kita iya kata itu biar kata beda pula orang yang minta rezeki dua ke Allah nyau bebul kanyan buruk tanpa digaji bagi ahli waris. Karena hartanya akan tinggal menung kali oleh. Tengok gebi umur Allah berpelutun masa sehat. Lihat ada sehat leh. Masa sehatnya dah kerja mati-matian ternyata akan gerot. Sudah kubahkan ni. Lah agama wajib nafkah turun si ke anak kadar kifayah tertutupi kebutuhan. Anak tak bawa kitab yang hukum wajib kaya. Nah hukum yang wajib turun si minta nafkah ke anak tu kaya. Minta nafkah ke anak bui mudik bahagia bersusah katanya. Mana? Yang geyu purna pui sumah dia hana dia tanya. Mata budu na min ba'di bukan kalian sembah setelah aku tiada. Kan mata budu na min ba'di bukan kalian makan setelah aku tiada. Orangnya tanya habis watek bersiap harta dan kemewahan ke anak di bandara haji bersusah dia lagi susah tanya. Tapi dua dah bersiap untuk akhirat. Akhirat bab dunia ada minta laba. Yang kesalahan gaduh minta laba keuntungan bab dunia. Untuk akhirat jangankan laba modal nanti. Nyo rugo mendung. Nyo tanya baik nadi maka belai kele tanya dah beut.
dah pelajari ilmu, dah menggure supaya je pelajaran. Sebab ilmunya makanan roh. Yang dah minta-minta di roh untuk makanan jasad, kenderaan. Yang musafir berangkat menuju ke Allah roh, jasadnya markub kenderaan roh. Makanan dan pakaian kebutuhan kenderaan roh, bukan kebutuhan roh. Yang kebutuhan roh ilmu, zikir, yang kebutuhan roh. Adapun makanan dan minta harta, hartanya untuk wasilah perantara untuk mendapatkan makanan, harta perantara untuk mendapatkan pakaian, harta perantara untuk mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal kenderaan roh, tubuh. Lihat mati tengok yang musafir wa Allah roh, tubuhnya tinggal dalam kubu, jasad tinggal dalam kubu. Makanya baik salah-salah, baik salah-salah dah perguna ni, baik salah-salah dah tempatkan. Pak sibuk pada minta ke umpun kenderaan roh, dua kepada umpun roh. Yang dijelaskan oleh Muhammad dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi yang berangkat menuju kepada Allah roh, tubuh atau jasadnya adalah kenderaan roh. Hanya minta harta, dan minta laba sebanyak-banyak mungkin demi untuk mendapatkan fasilitas kenderaan roh. Kan roh